Episode 2 Gen Okes. Hai, aku Oci. Dan aku Atniel. Kami berdua adalah host Gen Okes, Gen of Ung Podcast. Nah, buat teman-teman, jangan bosan-bosan ya untuk dengerin podcast kita kali ini dari awal sampai akhir, karena kita bakalan hadir nih nemenin kalian dan jawabin semua pertanyaan dari kalian. Oh iya, untuk teman-teman juga yang mungkin nih ada requestan topik untuk dibahas di episode Gen Okes selanjutnya, bisa banget nih teman-teman komen di video ini. Nah, bener banget nih Oci. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. Dan tentu aja subscribe channel YouTube kita yang ada di bawah ini. Bener banget. Nah, Oci, sebelum masuk ke topik kali ini, aku pengen cerita nih. Gimana? Tentang apa tuh? Ini kan masa pandemi ya. Aku Iya. jadi ngerasa kurang produktif nih Oci akhir-akhir ini. Oh ya? Sebenarnya aku juga sih ngerasa masih kurang produktif sama pandemi ini. Padahal kan kita sebagai masyarakat unggulan nih ya kan. Seharusnya bisa nggak harus bermalas-malasan dan seharusnya bisa untuk lebih produktif lagi. Nah, itu dia Oci. Aku juga bingung. Aku unggulan tapi nggak bisa produktif. Gimana sih tipsnya supaya bisa produktif? Nah, makanya nih Niel, hari ini kita bakalan ngundang nih dua narasumber, yaitu alumni unggulan SMA Negeri 1 Sidikalang yang bakalan sharing nih dan cerita-cerita tentang pengalaman produktif mereka selama kuliah dan selama pandemi ini. Nggak sabar lagi kan teman-teman? Langsung aja kita panggilin narasumber kita kali ini, Kak Miranda Sumaremare dan Kak Tio Anggi Samosi. Yeay! Halo Kak, apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Mungkin kakak pertama-tama boleh kenalan diri dulu dari nama, terus dulu gen berapa di unggulan, sama jurusan dan kuliah di mana Kak? Dari Kak Miranda dulu mungkin. Halo semuanya, namaku Miranda Pena Sumaremare. Dulu generasi ke-9 unggulan dan generasi ke-4 unggulan IPS. Alumni dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, angkatan 2015. Oke, untuk Kak Tio sendiri nih. Hai adik-adik, aku panggil adik-adik ya. Jadi kenalin, nama aku Tio Anggi Samosir. Aku dulu Gen 9. Oke, Gen 9 dan dulu berkuliah di ITB, jurusan Manajemen Rekayasa. Yang belum tahu ya tergabung dalam Fakultas Teknologi Industri gitu. Kelihatannya nih Oci, kita nggak salah milih narasumber. Dari kampusnya aja udah keren-keren. Apalagi isinya pasti yang bisa semua nih Oci. Bener banget ya, langsung aja kita nanya-nanya ke Kak Miranda sama Kak Tio, karena kelihatannya dia nggak sabar lagi nih untuk Iya dong Oci. nanya-nanya. Jadi langsung aja kita tanya ke bagian pertama. Pertanyaan mungkin untuk Kak Miranda pertama kali. Nah Kak, waktu kami cari informasi di internet, salah satu sumber bilang kalau administrasi bisnis itu salah satu fakultas favorit bagi anak-anak SMA di Indonesia. Nggak jarang juga ada yang lintas jurusan demi dapat fakultas ini. Nah mungkin aja Oci, aku atau teman-teman lainnya pengen melanjutkan mimpi kakak untuk masuk ke situ. Untuk lebih memantapkan pilihan kira-kira, dulu apa sih alasan kakak pengen masuk ke fakultas itu? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi dulu sebenarnya waktu kelas 3 SMA, aku itu nggak berminat untuk masuk situ, tapi berminat dan sangat berminat untuk masuk Universitas Brawijaya. Nah, jadi setiap pribadi itu pasti ada poin penting ya, mau masuk universitasnya atau suka dengan satu jurusan tapi universitas apa aja bisa gitu. Nah, aku sukanya ke Universitas Brawijayanya. Jadi sebenarnya jurusan apapun aku mau gitu. Kebetulan administrasi bisnis ini pilihanku yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama itu dulu manajemen, tapi ternyata Tuhan merestuinya untuk menang di pilihan kedua lewat jalur SNMPTN, puji Tuhannya. Nah, jadi sebelum mengambil jurusan walaupun pilihan kedua, tetap riset kan, apa aja yang dipelajari apa. Nah, ternyata itu berhubungan erat dengan manajemen. Jadi apa yang kita pelajari semua sama persis dengan manajemen, hanya ada tambahnya cara mengelola bisnis bagaimana gitu aja. Jadi sebenarnya untuk motivasi, ya termotivasi karena mirip dengan manajemen gitu. Jadi memilih administrasi bisnis tapi tetap diambil karena harus bersyukur dimanapun Tuhan menempatkan gitu. Buat Kak Tio nih, gak jauh beda dengan Kak Miranda tadi. Kira-kira apa nih alasan kakak dulu memilih manajemen rekayasa teknik industri sebagai mimpi yang harus kakak perjuangkan? Apa nih Kak, mungkin motivasi atau angan-angannya sampai milih ke situ?
Oke, nah kalau misalnya tadi Mira milih kampusnya dulu ya, dia pengen UB. Kalau misalnya aku terbalik, aku dulu pengen masuk teknik industri sebenarnya, bukan manajemen rekayasa. Jadi aku research teknik industri di mana-mana gitu, ada kampusnya, grade-nya gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya aku pengen masuk teknik industri dulunya kayak gitu ya? Karena menurutku teknik industri itu challenging gitu. Kita belajar banyak hal di sana, dan kalau misalnya kalian tahu ya adik-adik, teknik industri itu competitive advantage-nya bukan di pelajarannya gitu. Pelajarannya kita belajar semua, tapi pola pikirnya gitu. Di teknik industri kita itu belajar optimasi dan penggunaan pola pikir gitu. Gimana kita ngerjain sesuatu lebih sistematis gitu. Nah, keren kan teknik industri gitu. Nah, ketika aku lihat jurusan-jurusan, oh ya gimana ya, kayak gitu kan udah banyak lah pilihan-pilihan. Nah, sepertinya di ITB di ITB itu cukup bagus kayak gitu ya. Udah aku pengennya ngambil di ITB kayak gitu kan. Tapi setelah kulihat ternyata ada jalur peminatan. Kalau misalnya kalian tahu peminatan, belum masuk dari situ kan. Ya udah, ternyata ada jurusan manajemen rekayasa yang adik-annya teknik industrial kita bilang. Dan oke juga, udah aku ambil itu kan. Dan berakhirlah aku di sini adik-adik. Oke Kak, berarti selanjutnya aku mau nanya lagi nih sama Kak Miranda sama Kak Tio. Tadi kan kakak udah jelasin nih sedikit mungkin tentang apa aja yang dipelajari. Mungkin kakak bisa lebih banyak lagi nih menceritakan apa aja sih yang dipelajari di jurusan itu gitu, di administrasi bisnis dan di jurusan manajemen rekayasa itu. Mungkin dari Kak Miranda atau Kak Tio. Sebenarnya IPS pada umumnya lah gitu. Jadi kita belajar tentang bisnis, membuka bisnis, ada akuntansinya juga, ada pemasarannya juga, memasarkan gitu. Tentang ada manajemen perusahaan juga gitu. Kebetulan aku mengambil konsentrasi keuangan. Jadi aku lebih berfokus ke akuntansi, keuangan, finance and accounting lah bisa dibilang gitu. Nah, jadi ya akuntansi yang mungkin lebih lanjut lah daripada SMA yang kita pelajari di SMA, pasti lebih lanjut. Nah, tapi tetap kita belajar ekonominya, tetap belajar perbankan ada juga gitu. Jadi semuanya tentang ruang lingkup ekonomi gitu. Oke, berarti dulu ya Kak Miranda ini suka atau senang ya belajar ekonomi dulu waktu SMA? Ya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk Kak Tio gimana nih Kak? Nah, kayak aku bilang tadi, manajemen rekayasa itu gado-gado kayak gitu. Coba kalau misalnya kalian dulu kutanya, kalian ngebayanginnya manajemen rekayasa itu belajar apa sih? Aku nggak tahu sih, mungkin dia nih karena jurusan IPA kan Kak. Aku jurusan IPS jadi mungkin nggak ngerti gitu kan. Jujur aja Kak, aku juga baru pertama kali dengar manajemen rekayasa Kak. Jadi aku nggak tahu informasi di dalamnya itu kayak gimana Kak. Oke, kalau teknik industri, tahu nggak belajar apa kira-kira? Pokoknya kayak gimana kita bekerja untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan lingkungan dengan pendekatan sistematis yang setahu kok Kak, matematis kayak gitu. Ya, ya mirip-mirip lah sebenarnya. Nah, kalau misalnya di manajemen rekayasa itu ya sebenarnya kita belajar semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya matematika kita belajar, kimia kalian nggak mau kimia masuk teknik industri atau manajemen rekayasa, kita belajar juga sebenarnya gitu, mesin juga. Nah, jadi semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya di situ ibaratkan gini, manajemen rekayasa itu kalian tahu teknik industri, manajemen ya sama manajemen rekayasa. Kalau alurnya ya biar kalian kebayang manajemen rekayasa itu gimana gitu. Kita ada di yang paling awal gitu. Kita ciptakan produk sesuai dengan voice of customer kalau kita bilang kayak keinginan gitu. Kita pengen buat apa gitu. Ya udah dikonsepin semua sematengnya sama manajemen rekayasa. Kemudian nanti dioptimasi sama teknik industri. Pada akhirnya di manajemennya kita itu masarkan ke orang gitu. Dimana orang mau sama produk kita kayak gitu. Nah, ya udah. Jadi gara-gara itu kita harus kuatkan konsepnya di awal. Makanya kita belajar semua kimia, fisika, biologi enggak sih sebenarnya. Nah, terus matematika. Terus kalau misalnya Mira tadi konsentrasinya di akuntansi ya, Mir? Keuangan. Kalau aku dulu konsentrasinya di manufaktur. Jadi kayak ya sepersekian cewek mesin lah ya kayak gitu. Jadi dulu kita belajarnya sama anak-anak mesin juga. Ya semua lah. Berarti dibilang gado-gado berarti itu tadi ya Kak, maksudnya banyak dipelajari di dalamnya gitu. Betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk kakak berdua. Setelah bergabung di fakultas itu, menurut kakak skill apa aja nih yang harus kita persiapkan untuk bisa berada di fakultas itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Miranda. Skill
skill itu kan macam-macam ya, ada banyak lah gitu. Menurut aku sendiri lebih baik skillnya, bukan skill, maksudnya lebih baik dasarnya itu kita memang benar-benar IPS untuk masuk ke jurusanku. Nggak sedikit ya, banyak yang dari IPA dan SMA-nya kemudian masuk ke jurusan itu agak kewalahan. Walaupun IPA sebenarnya lebih sulit ya, lebih menantang daripada IPS, banyak hitungan gitu, IPS cuma hafal-menghafal gitu. Tapi tetap lebih sulit gitu. Karena kan nggak ini ya, mungkin hal baru gitu, apa ini tentang manajemen ini apa gitu, tentang akuntansi yang ini apa gitu kan, debit kredit gimana gitu, karena ya matematika IPA dan IPS itu pasti beda gitu. Nah jadi menurut aku skillnya ya skill selama yang kita dapat SMA aja, walaupun sebenarnya berbeda, pasti beda lah tapi dasarnya, istilahnya dasar untuk menentukan debit kredit kan sama aja sebenarnya. Contoh menentukan debit kredit itu kan sama aja gitu, dari SMA pun udah dipelajari, jadi diperkuat dari SMA gitu. Kalau mau dari IPA sebelumnya, ketika kita sudah mau mengambil yang berseberangan, misalnya IPA ngambil PS, ya lebih baik dipelajari sebelumnya gitu agar nggak kewalahan. Walaupun sebenarnya perkuliahan itu kita tetap belajar dari nol, dari start kita tetap belajar, tapi sistem belajar SMA dan kuliah itu kan berbeda gitu. Kuliah itu lebih mandiri, lebih kita harus mengontrol diri kita gitu untuk perkuliahan. Jadi menurut aku skillnya ya apa yang kita suka gitu, apa yang kita, kalau kita udah masuk ke situ, mau nggak mau kita harus menyukai gitu. Jadi skillnya hanya dari dalam diri kita sendiri. Kita ingat pelajaran SMA, kalau ada bagus, kalau nggak ada ternyata ya kita belajar start dari nol gitu, motivasi diri sendiri aja sih. Jadi dari aku skillnya skill inilah, skill bukan skill intelektual yang gimana ya, skill kemauan itu pun skill itu, kemauan, motivasi diri, udah itu aja bagi aku. Mungkin statement dari Kak Tio. Oke. Nah kalau misalnya dari aku itu apa yang kalian butuhkan ya ketika kalian akan masuk ke suatu perguruan tinggi gitu. Menurutku benar kata Kak Miranda gitu, kemauan dari dalam diri sendiri satu. Terus gimana kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena di sini kalian di zona nyaman ya, kalian bertemu sama teman-teman yang satu pikiran, kadang ya mudah meluruskan gitu. Nah tapi gimana kalau misalnya kita di tempat lain gitu kan, kita benar-benar nggak tahu gitu. Ya udah, jadi gimana cara kita komunikasi sama orang? Terus gimana apa ya? Curiosity gitu, artinya keinginan untuk menggali lagi gitu. Misalnya gini, adik-adik, kalian nggak ngerti gitu. Kalau di sini kita nggak ngerti, kita disuapin sama guru kan. Nah kalau misalnya kita di perkuliahan, kita harus benar-benar cari tahu. Artinya coba pikiran kalian itu gimana ya sebenarnya gitu. Jadi kita perlu attention to detail kayak gitu misalnya. Karena apa ya? Itu salah satu yang ngedrive kita bisa survive kayak gitu loh. Kadang yang kita diujikan oleh dosen kita itu bukan yang diajarkan sama mereka. Caranya gimana biar kita tahu, ya kita komunikasi sama teman kita yang udah lebih pintar, kita cari sendiri kayak gitu kan. Terus ini satu lagi untuk anak SMA yang mau masuk ke perguruan tinggi, menurutku salah satu skillnya adalah, bukan skill sih, ini apa ya, tapi ya sebenarnya mirip skill lah ya, interpersonal skill gitu. Jangan ada star syndrome gitu, jangan merasa kayak oh aku kayaknya dulu bisa gitu. Terus kita kan ada orang gini ya, kalau misalnya aku gini mungkin agak sedikit aneh tapi nggak apa-apa aku jelaskan. Misalnya kita gini, kalau semasa sekolah ya kan nggak jarang kalau misalnya ada orang lebih jago gitu loh, misalnya kayak Mira lebih jago dari aku, terus aku dengki kayak apa sih si Mira ini kayak gitu kan. Di situ enggak gitu. Gimana cara kita itu upgrade diri. Iya, mengupgrade diri, menerima gitu. Jadi kan orang lain itu sebagai motivasi, bukan yang kayak kita, oh aku iri gitu. Ya udah, kita kan ketinggalan gitu. Kita nggak bisa ngejar sama mereka karena kita cukup menggerutu yang kayak, oh aku nggak bisa, enak lah dia kayak gitu, privilege-nya bagus gini. Ya udah stuck di situ. Orang tetap jalan gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti itu tadi ya teman-teman skill yang harus kita kembangkan nih untuk bisa masuk ke jurusan-jurusan tersebut. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang produktif nih Kak. Mungkin produktif selama di kampus itu nggak jauh-jauh beda, nggak jauh-jauh nih
sama yang namanya join atau bergabung ke komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi kampus gitu kan Kak. Dulu nih Kak Miranda atau sama Kak Tio ada join nggak Kak di organisasi kampus gitu? Waduh, kalian nggak tahu ini bintangnya loh, bintangnya loh, bintang. Organisasi apa itu Kak? Enggak. Kalau organisasi kampus politik itu saya enggak, aku enggak. Oh, Tapi kemarin aku sempat gabung ke kerohanian. oh, Jadi salah satu pengurus pernah selama 1 tahun, itu aja. Karena gini alasannya, dulu awal-awal bergabung kita kan kaget gitu. Aku pribadi ya, aku cerita pengalamanku. Awal-awal kesana itu kaget karena kayak wah apa ini, malah ini apa gitu. Bahasanya beda, orang bicara lembut gitu. Nah jadi aku lebih ke waktu pertama masuk kuliah, aku lebih ke apa ya? Di sana itu ada sistem ini apa sih namanya? Yang dominan. Jadi kebetulan fakultas itu dominan orang Jakarta dan Jawa Timur. Nah, jadi mereka lebih lebih kelihatan lah gitu. Nah, aku bukan gak berteman juga sama mereka, cuman mungkin lebih nyaman dengan yang sesama aku Batak gitu. Nah, gimana nih cara aku bisa nemuin ini? Karena dulu kan nggak tahu yang mana Batak, yang mana ini nggak kenal. Masuklah aku ke salah satu organisasi kerohanian. Karena aku berpikir pasti ada aja satu orang Batak yang Kristen di fakultas ini gitu. Karena kan banyak kan ratusan orang gitu nggak kenal. Jadi itu alasanku waktu maba mahasiswa baru udah langsung masuk ke situ, dan entah kenapa nggak tertarik untuk masuk ke organisasi politik maupun non politik. Organisasi mahasiswa yang non politik pun kurang tertarik gitu. Jadi selama 1 tahun kemudian setelah bergaul beradaptasi di Malang, bergabung juga dengan salah satu organisasi di luar kampus. Oke, kalau Kak Tio sendiri gimana Kak? Oke, kalau misalnya aku dulu lumayan sih. Kalau misalnya jadi anggota kayak gitu ya. Dulu pernah jadi anggota di KM ITB, ya kan? Pernah jadi anggota di KM ITB. Terus di Persekutuan Mahasiswa Kristen, kayak Mira juga. Ya biasa anak daerah kalau misalnya kesana-sana itu biasanya maksudnya pasti ya Mir ya. Pasti. Organisasi keagamaan. Terus kalau misalnya kami sih dulu wajib ya, iya kan Mir, kita wajib nggak sih kayak masuk fakultas gitu, fakultas ya, Badan eksekutif. ya Badan kira-kira eksekutif mahasiswa. atau himpunan kan aku lupa, himpunan mahasiswa kayak gitu kan. Cuma dulu aktifnya di organisasi terakhir ini di UKSU ITB. Kalau kalian familiar ya dengan UKSU ITB, Unit Kesenian Sumatera Utara gitu. Wow. Ya mencari Batak juga ya, jauh-jauh ke sana cari Batak gitu. Ya udah di sana itu jadi pengurus. Ya udah di sana berkarya karena aku mikirnya masih ya satu sisi zona nyaman, satu lagi karena ya pengen mengembangkan daerah aja sih. Cinta daerah ya Kak? Ya begitulah, aku sangat cinta dengan kita ini teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pengen masuk komunitas pas sudah masuk kuliah gitu, bisa dicari sesuai dengan kemauan atau bakat kita ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih buat kakak, prospek kerja dari teknik industri dan administrasi bisnis dan outputnya nanti itu apa aja sih kak? Mungkin supaya teman-teman juga bisa tahu dan lebih termotivasi untuk bisa masuk ke sana. Aku aja. Oke, teknik industri atau manajemen rekayasa nih? Manajemen rekayasa. Oke. Nah, kalau misalnya manajemen rekayasa itu prospeknya di mana-mana sih. Tapi kalau misalnya sekarang orang-orangnya banyak di startup kayak gitu. Jadi jadi market researcher lah aku bilang, kayak riset pasar. Karena kan di awal kan aku bilang kita mau buat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih menurutku enggak halangan sih ketika kita mau bekerja di mana. Sekarang kalau misalnya kalian lihat pekerjaan-pekerjaan gitu ya, itu requirement-nya all major gitu loh. Jadi kayak makanya daripada kita bilang jurusan ini nanti bakal bekerja di sini kayak gitu, ya kita upgrade diri aja. Karena menurutku kapasitas lebih penting sih dibandingkan title sebuah jurusan kayak gitu. Tapi kalau misalnya banyaknya di mana, ya gitulah startup dan campur-campur sih sebenarnya gitu.
Kalau Iya. Kak Miranda? Jadi kalau aku, menurutku ya, terlepas dari jurusan kita apapun, banyak banget perusahaan atau lowongan kerja lah di Indonesia ini yang membutuhkan semua jurusan gitu. Jadi nggak harus ke satu gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk semua itu kan nasib ya, rezekinya di mana gitu. Kalau aku sendiri, kami itu sebenarnya lebih ke sesuai dengan peminatan gitu. Karena kita ada 3 peminatan: pemasaran, sumber daya manusia, sama keuangan gitu. Jadi jadi aku tuh lebih masuk ke akuntansi. Misalnya dibutuhkan jurusan akuntansi, nah aku bisa masuk gitu. Karena semua aku belajar tentang akuntansi semuanya, tentang keuangan gitu. Nah begitu juga dengan yang lain gitu. Tapi biasanya administrasi bisnis ini lebih lebih diharapkan untuk mengembangkan sebuah bisnis sebenarnya. Karena biar pembedanya dengan jurusan lain, yaitu jurusan lain itu nggak mempelajari tentang membuka bisnis gimana, mengelola bisnis gimana, itu enggak. Jadi kita sebenarnya diharapkan seperti itu. Tapi sampai saat ini kenyataannya lebih mungkin sulit ya, membuka suatu bisnis itu kan sulit ya. Jadi lebih banyak bergabung dengan perusahaan-perusahaan. Mau perusahaan apa aja boleh, apa aja perusahaannya, karena kan kita bagian back office, bagian apa namanya ya, bagian manajemen kantor gitu. Jadi misalnya Indomaret, nah teman saya ada kerja di Indomaret, kan nggak harus jadi kasir, kan nggak harus jadi supir gitu. Ngapain? Ya akuntansi, dia mengatur keuangan, gaji-gaji karyawan, nah gitu. Jadi lebih ke peminatannya. Nah aku bisa masuk situ, tapi ketika aku tadinya konsentrasi ke pemasaran, nah aku kesulitan itu masuk ke situ. Tapi kalau aku bersedia untuk belajar, nggak masalah gitu. Jadi kalau untuk jurusanku itu sebenarnya banyak kemana aja. Pada umumnya banyak alumni itu ke bank, kemudian perusahaan swasta, beberapa BUMN, kemudian perusahaan retail, atau kebetulan angkatanku ada sekitar hampir 20 orang tuh sekarang kerja di Shopee. Nah ya itu di Shopee, ya gitu-gitu. Jadi kemana aja bisa. Ada juga yang buka bisnis, ada juga yang kerja di perusahaan. Oh, aku kayak dari penjelasan kakak dapat satu hal. Mungkin kakak berdua bisa kerja sama karena jurusan itu kayak gitu saling berkaitan ya. gitu. Nanti aku nggak ada modal ya. Dan ya Kak. Iya. pastikan mereka juga mau bantu bisnis kita gitu. Oh gitu ya. Boleh Kak. Boleh nanti jadi sponsor kak. Buat acara Jangan Sponsor gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Sebelumnya mungkin kakak pernah dengar nih istilah di perkuliahan tentang kupu-kupu, kura-kura atau kunang-kunang. Kalau kakak berdua ini tipe yang mana nih Kak? Kupu-kupu, kura-kura atau kunang-kunang? Aku 1 tahun dari aku dulu ya. 1 tahun pertama aku kupu-kupu. Oh. Bener-bener kupu-kupu udah gitu. Jadi kayak udah terjadwal. Jadi cuman setiap Jumat aja aku nggak pulang karena itu ibadah yang persekutuan itu. Kemudian tahun kedua terpilih jadi pengurus, mulailah kupu-kupunya berkurang gitu. Karena mungkin aku bukan yang suka langsung explore ya. Jadi aku butuh adaptasi gitu. Jadi kayak pelan-pelan. Ketika 2 tahun belakangan baru kunang-kunang. pulang telat gitu kan. Jadi gitu sih. Jadi menurutku kura-kura juga pernah, cuma mungkin bukan organisasi kampus ya. Aku butuh organisasi luar kampus. Pernah kura-kura. Jadi menurutku kayaknya kita harus coba semuanya. Coba kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunangnya. Jadi lebih banyak pengalaman. Karena kuliah itu kan bukan cuma tentang kita belajar intelektual, tapi belajar tentang diri juga kan gitu. Beradaptasi. Kalau Kak Tio nih gimana nih? Oke, kalau aku agak tertampar-tampar ya sama kita ya bukan nangkringnya sedikit. Nah kalau aku di pertengahan kupu-kupu sama kura-kura gitu. Kalau misalnya kupu-kupu ya kayak tahun awal, apalagi kan ITB ada TPB kan, siapa nih? Mahasiswa.
persiapan belajar kayak gitu. Ya udah itu kan berat ya, jadi kayak ya udah kupu-kupu gitu ya, enggak kupu-kupu tapi pulang mungkin nggak ke kos gitu, mungkin kayak ke perpus bareng sama teman gitu kan. Nggak sih, nggak sampai situ sih, nggak sampai situ, cuma kisah ya kan, cuma gimmick. Terus masuk tahun kedua, masuk organisasi ya mulailah kura-kura, tapi bukan yang kura-kura oh aku belajar rapat sampai jam 2 pagi kayak gitu, besok ini masuk jam 7, enggak gitu, aku batasi juga. Jadi kayak apa ya, di pertengahan kupu-kupu sama kura-kura lah. Kuliah nangkring ya pernah lah beberapa. Terus kakak berdua kan pernah nih rasain jadi kupu-kupu. Gimana sih kegiatan ambisnya di rumah selama jadi kupu-kupu itu kan? Karena kan kuliah pulang. Pas pulang itu kegiatannya apa aja? Kebetulan ya, jurusanku itu ambis gak ada gunanya gitu. Beda ya, kita berdua pasti berbeda ya. Dari latarnya IPS IPA tuh pasti beda jauh. SMA beda, apalagi kuliah pasti beda kali. Jadi mungkin kita nggak ada praktikum, nggak ada itu. IPA pasti ada praktikum. Kayak Tio tadi ngerjain mesti, nah kita nggak ada. Jadi aku pribadi, aku bisa datang itu cuma bawa pulpen bisa, gitu. Tapi bukan berarti karena gini, kita itu jadi pernah aku cuma datang bawa pulpen sama HP udah, itu setelah jalan terus foto. Nah gitu. Nah tapi itu bukan bisa dijadikan ya benar gitu, enggak, itu nggak bisa dibenarkan sebenarnya. Itu hanya dalam waktu tertentu, kebetulan mungkin pas buru-buru atau ketinggalan gitu. Tapi sebenarnya dicatat juga itu sama aja gitu. Jadi kalau aku menurutku perkuliahanku kebetulan agak monoton ya. Jadi datang dijelaskan gini bagi kelompok, sudah tugas. Presentasi tuh dari awal semester sampai akhir semester tuh presentasi. Jadi satu minggu ini kelompok ini, minggu depan kelompok, udah gitu aja. Nah kan jadi nggak ada tantangan gitu kan. Karena tugas pun apa yang dipelajari tadi dikasih soal, udah itu tugas itu. Jadi kupu-kupu itu sebenarnya nggak berguna karena sampai kos tidur gitu. Kupu-kupu bukan ngerjain tugas. Jadi sampai kos tidur, dan waktu maba itu 1 tahun pertama itu kita belum bisa milih jadwal. Tapi seterusnya itu kan kita udah bisa milih jadwalnya. Jadi karena kuliahnya selalu dapat pagi, maba pasti dikasih pagi tuh biasanya ya, di Universitas Brawijaya biasa dapat pagi gitu. Jadi kupu-kupu itu nggak bermakna sih, nggak ada ininya, nggak ada nilainya, karena gitu pulang makan tidur udah gitu aja terus, biasa lagi gitu. Nah gitu. Kalau buat Kak Tio, kupu-kupunya gimana Kak? Oke, kalau aku kayak kata Mira cukup berbeda ya. Nah kalau aku di ITB dulu, TPB-nya itu betul-betul ngepres kayak gitu loh. Jadi kayak di sini ya sebenarnya aku udah ekspektasi kan, oh kita bakal belajar matematika, fisika kayak gitu kan. Tapi ketika dijebret gitu kan, kelihatan ini agak sedikit berat kayak gitu ya. Jadi kayak kuliah pulang ya kayak yang aku bilang tadi, kuliah pulang itu ngapain, belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya kami dulu masuknya juga selalu pagi, kalau nggak salah jam 7 ya, kalau nggak salah 7:30 gitu. Ya udah belajar, istirahat kita nanti makan bentar, terus pergi ke kampus belajar gitu kan, kerjain soal, pulang lagi. Ya awal itu kayak berapa minggu setelah masuk kampus itu ya masih santai gitu. Setelahnya gara-gara kita mau ngejar ujian ya belajar gitu lagi, kayak benar-benar belajar. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang bukan gini, kita mau makan di mana kayak gitu kan, enak pertanyaannya. Kalau ini enggak, kita mau belajar mana habis makan gitu. Makannya emang dipikirkan gitu loh, udah belajar duluan gitu loh. Ya kayak ya emang benar-benar belajar. Apa ya? Kalau misalnya kupu-kupu ya kalau nggak belajar ngerjain tugas gitu. Ambis ya. Enggak sih. Tapi gini. Ambisku itu bukan ambis yang by nature gitu. Karena aku dulu kayak orangnya santuy gitu kan. Bahkan clue ya, nggak ngerti. Aku kayaknya bayar. Aku dulu nggak pernah begadang sebenarnya gitu. Jadi tidurnya itu jam 10, jam 11 gitu. Jadi kalau misalnya kata orang, anak kuliah begadang, saya tidak gitu. Ya udah. Nah, ambis kan gara-gara keadaan gitu kan. Jadi ini satu yang perlu diluruskan dari stigma. Orang bilang kan kayak ambis gitu kan. Gak apa-apa ambis, gak apa-apa kayak gitu. Ya semua orang akan ambis pada waktunya gitu loh.
Ya, benar sekali. Aku IPA tapi aku ngerasa passionku itu cocok sama jurusan Kak Miranda, soalnya bawa pulpen foto dan sekarang itu terjadi. Iya sih, benar-benar. Jangan dijadikan acuan ya, soalnya nggak selamanya mulus kok. Makin di akhir-akhir itu makin ada tugas, makin banyak tugas. Karena tapi mungkin lebih santai aja sedikit dengan anak IPA gitu aja sih. Nggak sesusah itu. Pernah juga ambis waktu ujian ambis, Betul. ya kan? Ambis pada Iya, waktunya. jadi pada waktunya akan ambis kok. Bagaimana tolak ukur kakak tentang produktif? Masih punya ambis tertentu nggak di masa pandemi ini? Mungkin bisa dijawab dari Kak Miranda dulu. Produktif. Menurut aku produktif itu